Halo, Hai, Hai, halo. nama saya Sylvia Puspitasari. nama saya Aldi Hermawan. Nama saya Juliana. Nama saya Esther. Jadi, pembuatan video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas akhir mata kuliah akuntansi sektor publik yang bertujuan untuk mengenal lebih dalam mengenai organisasi sektor publik atau NGO, terutama prosedur dan kinerja dari proses pencatatan akuntansi pada Habitat for Humanity Indonesia, sekaligus memperkenalkan Habitat for Humanity Indonesia di lingkungan Universitas Kristen Krida Wacana. Sejarah habitat di Indonesia itu dimulai sejak 1998 di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia sudah mempunyai beberapa cabang yang masih ada, yaitu Batam, Jogja, Surabaya. Karena di tahun 2019 ini kita mengalami bencana, Habitat Indonesia juga memiliki cabang saat ini di Palu dan juga di Lombok. Hanya itu sampai sekarang cabang yang Indonesia punya. Sebelumnya Habitat Indonesia juga punya cabang itu di Manado, Bitung. Tapi karena proyeknya selesai, jadi cabang di sana kita sudah tidak ada lagi. Kemudian di Bali juga sebelumnya sudah pernah buka, tapi proyeknya juga selesai dan sudah tutup juga. Oke, kalau bisa saya jawab, Habitat Indonesia saat ini masih negara berkembang ya. Jadi kebutuhan perumahan masih besar, didukung oleh pertumbuhan penduduk yang sampai saat ini juga masih bertumbuh besar juga. Jadi Habitat Internasional memilih Indonesia yang ada di Asia Pasifik sebagai negara yang perlu dibantu penduduknya, terutama untuk kebutuhan rumah. Di samping itu juga ada negara-negara lain yang memang Habitat Internasional juga ikut masuk di dalamnya, seperti Filipina, kemudian Vietnam, dan India juga. Kalau donasi masuk itu pertama itu bakalan ada namanya ADI. Nah, divisi ADI itu nanti dia bakalan tektokan atau janjian sama donor. Nanti kayak semacam presentasi itu, udah masuk ke presentasi, nanti dari tim program itu biasanya menerima data nih dari ADI. Jadi datanya itu berupa berapa sih mereka mau donorkan, dan juga mereka mau donornya di lokasi mana. Karena kan terkadang ada juga donor yang pengennya di ring satu mereka. Di ring satu misalkan kayak ada Pak Cinesia, itu dia maunya di ring satunya mereka. Ring satu itu kalau nggak salah jaraknya 15 km dari titik pabrik. Nah, jadi makanya itu nanti dari ADI masuk ke program, nanti program bikin budgeting, bikin kebutuhan, nanti di-approve sama orang ASS kita, baru nanti keluar PI. Kalau emang udah ada MOU. PI itu Project Information. Jadi di dalam Project Information itu kayak isinya itu berapa donasi mereka mau bangun apa aja, terus berapa timelinenya, berapa lama jangka waktunya, karena ada donor yang cuma sebulan satu rumah misalnya, ada juga donor yang bisa sampai 2 tahun, 1 tahun, itu nanti tercantum semua di PI, dan PI itu menjadi landasan bagi orang lapangan untuk bekerja.
keluar dari outputnya bangunan. Orang lapangan kita tuh terdiri dari apa aja Kak? Kalau orang lapangan kita itu terdiri dari project coordinator, ada saya sebagai construction supervisor, ada community organizer. Jadi kalau untuk construction supervisor itu mengurusi bangunan, yang kayak bikin RAB, gambar. Nah, kalau community organizer itu bertugasnya lebih ke masyarakat. Bagaimana mereka membutuhkan masyarakat, mendekati masyarakat, mengumpulkan data dari masyarakat, ya siapa yang membutuhkan sih, siapa yang punya serat tanah. Nah, itu mereka yang menseleksi semuanya, baru kita lihat lagi, kita lihat bareng-bareng, bisa dia dibangun gitu. Kalau untuk pencatatan, ya catatan keuangan berarti ya, itu mungkin bisa dilakukan. Kalau dimulai dari awal ya, yang seperti saya udah sebutkan, Habitat Indonesia kan punya wilayah-wilayah yang datanya kita kumpulin mana-mana penduduk yang membutuhkan rumah layak huni. Jadi dengan data tersebut, Habitat itu membuat satu bentuk proposal. Nah, itu dikelola oleh bagian program. Proposal yang udah jadi, kita akan masukkan ke bagian divisi RD, Resource Development atau Marketing kalau di wilayah corporate. Nanti RD-nya akan memasukkan proposal ini ke perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Kita bisa masuk ke perusahaan, bisa masuk ke sekolah, bisa masuk ke organisasi lain. Jadi semua kita cakup gitu loh. Nah, terlebih pemerintah Indonesia ini mendukung nih NGO atau yayasan-yayasan yang ada di Indonesia dengan dana CSR ya. Seperti yang kita tahu itu semua perusahaan wajib ya, wajib, sehingga kita terbantu. Jadi kita bisa bilang yayasan itu didukung oleh pemerintah Indonesia. Nah, dari proposal yang masuk, perusahaan itu bisa milih, atau seperti yang Andre bilang tadi, mereka yang butuh justru di ring satunya mereka. Perusahaan mereka ada di wilayah tertentu, misalnya seperti Cilegon, dia mau 15 kilo sekeliling wilayah itu yang mau dibangun. Oke, kita buat proposal seperti itu. Ada juga, jadi tergantung permintaan gitu. Permintaan perusahaan boleh, atau kita yang kasih data itu juga boleh. Jadi dari situ, seperti yang tadi sempat ditanya, baru mereka kasih donasi kalau mereka setuju dengan proposal kita. Kita tanda tangan MOU, per termin kah atau langsung kah, semua itu tergantung dalam MOU atau agreement kita sama donor. Baru mereka transfer gitu. Karena zaman sekarang kan jarang nih yang cash nih. Kita terima transfer. Kita punya nomor rekening bank, beberapa bank yang mengakomodasi kebutuhan donor. Jadi ada yang minta bank A, B, C, kita ada gitu. Nah, dari transfer itu seperti yang Andre tadi bilang, kita akan buat nih internal control di Habitat. Jadi kita kumpulin MOU, kita cek proposalnya, kita lihat budgetnya yang sudah disetujui antara perusahaan dan Habitat. Baru kita buat namanya project information, itu summary. Jadi semua informasi yang ada dari data-data yang tadi berserakan seperti MOU, proposal, budget dan lain-lain, itu kita buat di summary project information. Dasar inilah yang dibutuhkan sama pihak lapangan untuk membangun rumah sesuai dengan time schedule-nya yang disepakati oleh kedua belah pihak, Habitat dengan pihak donor. Jadi construction supervisor-nya kasih RAB, permintaan uang untuk membeli barang material, pembayaran gaji tukang dan lain-lain sampai terbentuk menjadi rumah yang disepakati sesuai dengan perjanjian sebelumnya. Karena kita punya standar rumah Habitat, ada ukurannya, kemudian sanitasinya di dalam itu bagaimana itu ya. Rumah terbangun, kita akan bisa juga kita akan informasikan ke donor, mereka misalnya di tengah perjalanan masih progres, mereka datang, atau mereka kirim volunteer dari staffnya ya, gitu. Sekalian ikut juga, benar-benar murni terlibat, tidak hanya ngasih uang, oke, lu
lupa gitu. Tapi diajar, staff-staff mereka itu ikut terlibat, jadi lebih banyak empatinya, tidak hanya simpati. Nah dari situ sampai selesai finish house kita akan bisa juga kadang kita pernah ada yang education ya, house education kayak simbolis serah terima. Jadi kita melibatkan kembali donor. Jadi kalau kalian lihat dari awal, pertengahan sampai akhir itu mereka terlibat. Kita transparan. Semua donasi yang kita terima di Habitat itu mereka bisa lihat menjadi satu bentuk. Gitu. Jadi kayak akuntabilitas kita kasih gitu. Sesuai dengan perjanjian. Jadi kedepannya mereka akan mau lagi ikut gitu memberikan donasi karena kan kebutuhan rumah juga masih banyak nih di Indonesia. Nah itu sistemnya di Habitat untuk proses dari donasi sampai jadi bentuk rumah dan kembali ke donatur. Mereka juga butuh itu kan untuk istilahnya marketing mereka, branding mereka. Jadi kita saling membutuhkan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelasin sama Pak Andre, kita ada kerjasama sama Foto. Kita tahu dia produksi toilet ya. Mutunya bagus tuh. Nah, kita beruntung mereka kerjasama dengan kita. Mereka memberikan kita toilet. Kita sebut namanya donasi in kind. Jadi Habitat itu menerima segala bentuk donasi. Jadi saling. Mereka perlu ini, kami membutuhkan ini. Jadi gitu. Nah kebetulan di sini rumah itu harus termasuk dalam toilet juga. Ada yang Toto berikan. Kita sebut itu donasi in kind. Jadi kita salurkan ke MAUK ya. Kita sebut home partner, orang-orang yang membutuhkan rumah layak huni. Home partner itu terima toilet Toto. Jadi Toto juga donasi bentuk uang maupun toilet. Habitat, Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia kan memiliki staf nih. Staf itu melakukan pekerjaan, tapi dalam bahasa itu pelayanan. Tapi kami juga harus makan kan? Jadi kita terima benefit gitu. Habitat itu memberikan benefit. Kita juga terima premi asuransi, terima gaji. Dari donasi-donasi yang masuk, pihak marketing kita ada di departemen ini, mereka juga diberikan proposal untuk mencari donasi yang undesignated. Jadi donasi-donasi yang tadi sempat saya sebut sebelumnya itu yang designated, restricted, menjadi satu bentuk rumah, satu bentuk wash misalnya, satu bentuk training gitu. Itu restricted, itu tidak bisa dipakai yang lain-lain, harus sesuai dengan perjanjian kita. Nah, kita juga dari yang tadi saya sempat sebut, artinya itu cari donasi yang undesignated untuk mengcover kita punya overhead atau kebutuhan. Tapi dari yang restricted tadi atau designated tadi, kami juga ada buat persentase untuk manajemen cost. Karena kan kita semua di sini bekerja untuk donasi tersebut, untuk donor tersebut, gitu loh. Tenaga kami, waktu kami dibayar untuk melakukan itu. Seperti yang tadi Andre bilang, orang-orang di lapangan itu kan membangun rumah, ada construction supervisor, CEO-nya community organizer, kemudian tukang tangan, itu kan bekerja tenaga dan pikiran semuanya untuk proyek tersebut. Otomatis dari proposal yang kita submit ke donor, di dalam itu ada budgetnya untuk menggaji, untuk overhead, untuk membangun rumah, ada komponen-komponen tersebut untuk proyek gitu. Jadi kita nggak murni uang masuk baru dicatat. Jika kita ada tanda tangan MOU 1 tahun fiskal atau 2 periode atau 3 periode, dari MOU kita sudah bisa dasar kuat untuk mencatat di Habitat itu kita accrue dulu. Jadi accrual basis. Oke, kalau pajak nih, Habitat Indonesia taat pajak. Kita punya NPWP, kita terdaftar di kantor pajak. Kita terdaftar saat ini di
Kebayoran Lama, Permata Hijau. Karena sebelumnya sebulan lalu kita masih di sana. Kita baru pindah 30 September, 1 Oktober. Betul. Jadi kita belum pindah kantor pajak saat ini karena masih belum settle. Nah, Habitat Indonesia membayar PPh 21 dari gaji-gaji yang sudah dibayar ke kantor pajak. Itu wajib. Sebagai seseorang yang menerima penghasilan. Itu satu. Kemudian Yayasan Habitat juga memotong pajak jasaan. Kita kan banyak nih dealing sama supplier, ya kan? Vendor. Kita potong pajak ke vendor dia. Auditor misalnya, IO buat event-event yang kita lakukan kayak tubil tadi, ceri-ciran, kita potong pajak ke vendor. Dan kita juga lapor pajak badan SNGO sebagai yayasan. Itu kalau pajak. Kalau masalah krisis perekonomian kayaknya nggak terlalu berdampak sih kita sebenarnya. Karena kan kita kan dapetin uang dari donor nih, dapat donor masuk, ya uangnya itu yang kita pakai. Kita bukan kita yang menyalurkan modal diri kita sendiri. Jadi kita pakai uang dari donor, kita pakai untuk membangun. Jadi kalau masalah krisis ekonomi kayaknya nggak terlalu berdampak sih. Tapi tidak berdampak. Sebagai NGO. Sebagai NGO. Tapi sebagai corporate donor yang kita cari, Ya, mereka pasti dampak. Mungkin itu akan imbas juga ke kita. Kita coba cari nggak lagi ke rumah misalnya karena rumah materialnya mahal. Kita coba kayak training soal cara menggunakan keuangan di keluarga, itu juga kita ada gitu. Jadi banyak hal yang kita coba cari supaya Habitat Indonesia tetap bisa jalan di pelayanannya. Karena nggak ini juga nggak ngomong gue gitu kan, karena perusahaan juga kan profit. Krisis ekonomi imbas banget ke mereka gitu. Jadi donasi penurunan pasti ada, tapi ya by grace of God pasti ada jalan gitu, karena kita pelayanannya untuk menolong orang-orang yang nggak mau kita. Jadi ada namanya Filantropi Indonesia, itu satu paguyuban NGO seluruh Indonesia. Habitat for Humanity Indonesia adalah salah satu bagian dari sini. Kita juga bekerja sama dengan USAID juga salah satu NGO. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Project Child. Kemudian ya kalau untuk di Yogyakarta, kalau untuk di Indonesia sendiri kita tergabung dalam Filantropi Indonesia. Jadi seluruh NGO di seluruh Indonesia itu satu paguyuban. Sama humanitarian ya kalau Sama humanitarian. Dokter Share juga kita lagi kerja sama. Ya. Kalau aku jawabnya dari Mauk ya. Iya boleh. Kalau dari Mauk sendiri, targetnya itu sebenarnya kita ingin membangun 1.500 rumah, kalau nggak salah ya, kalau pengen 1.500 rumah. Itu dalam jangka waktu sebenarnya targetnya 8 tahun. Cuman kan belum tercapai ini, jadi mungkin bakalan diperpanjang juga nih. Jadi, tapi target untuk keseluruhannya sih kita mau bangun 1.500 rumah kalau untuk Mauk. Targetnya 1.500 rumah. Secara keseluruhan, Habitat for Humanity kan saat ini sudah mencapai 78.000 keluarga yang dilayani pembangunan rumah. Nah, kami berharap ke depannya, mungkin untuk detailnya teman-teman bisa lihat di web, tapi kurang lebih paling nggak 100.000 keluarga kita bisa layani sampai dengan tahun 2022. jangka panjangnya lebih lagi. Misinya Habitat kan membangun rumah layak huni untuk orang-orang yang membutuhkan. Berarti nggak akan terbatas ya kalau jangka panjangnya. Jadi kayaknya linear dengan angka kemiskinan perumahan di Indonesia. Itu kan masih ribuan angkanya, saya nggak detail. Teman-teman bisa lihat dari Badan Statistika itu. Nah ya, kalau ditanya misi Habitat ya menuntaskan itu. Habitat for Humanity
Humanity Indonesia, kami punya Habitat Indonesia Youth Movement. Jadi anak-anak muda udah nggak zaman ya yang namanya kalau ada masalah kita cuma update status aja, enggak, karena Habitat ada di sini. Kita udah melibatkan lebih dari 2000 volunteer. Jumlah yang masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia Pasifik. Jadi anak muda Indonesia jangan ketinggalan. Ayo gabung ke Habitat, tanya di Habitat, cek Instagram kami @habitat_id. Nah, teman-teman bisa terlibat dalam berbagai macam kegiatan volunteer. Pokoknya kalau anak muda yang keren itu pasti dia melakukan kebaikan. Ayo bangun rumah bersama Habitat.